Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Bab 3328, Daya Tembak Penuh. Bab 8951 sampai bab 8955. Peringatan Tavana yang tiba-tiba membuat sang penata rias langsung menyadari bahayanya. Dia telah mengikuti Tawana selama bertahun-tahun, dan ini pertama kalinya dia melihat Tawana begitu agresif. Dan dia tidak ragu lagi dengan isi perkataan Tawana. Semua orang tahu bahwa Tawana adalah salah satu penyanyi paling menguntungkan di dunia saat ini. Musiknya dilisensikan untuk perangkat lunak lagu, film, TV, dan penjualan rekaman fisik di seluruh dunia. Setidaknya ada puluhan juta orang yang mendengarkan lagunya setiap hari. Kunang-kunang Tawana menghasilkan pendapatan. Titik terang seekor kunang-kunang mungkin tidak signifikan. Tetapi Anda harus tahu bahwa ini adalah pandangan kolektif dari puluhan juta orang atau lebih. Ketika mereka semua berkumpul di rekening bank Tawana, mereka akan menghasilkan pendapatan setidaknya jutaan USD setiap hari. Pendapatan hak cipta ini tidak dapat dicabut oleh orang atau kelompok manapun. Sekalipun Tawana diboikot oleh seluruh dunia karena komentar tertentu di kemudian hari, selama lagunya masih didengarkan, platform tersebut harus membayar bagian hak ciptanya. Ini seperti J.K. Rowling. Para aktor Harry Potter itu bisa menyerang dan mengkritiknya. Tapi mereka tidak pernah bisa memisahkan namanya dari karya ini karena masih ada orang yang membaca dan membeli bukunya. Dengan membuat ulang ceritanya, dia bisa mendapatkan porsinya dari royalti yang layak diterimanya. Jika Tawana memilih untuk berbaring ketika dia berusia 30-an, dia akan menjalani kehidupan paling mewah sepanjang hidupnya. Bagi seorang penata rias seperti dia, yang mengandalkan reputasinya untuk mencari nafkah dan mendapatkan penghargaan pribadi, kualifikasi dan reputasinya adalah roti dan menteganya. Begitu kualifikasinya salah atau reputasinya runtuh, dia akan kehilangan status sosialnya sepenuhnya. Telah bekerja sangat keras untuk itu. Seorang penata rias tidak mendapat royalti. Begitu tidak ada yang mempekerjakannya, dia akan kehabisan uang. Saat ini dia sudah sangat ketakutan. Takut Tawana akan benar-benar bertengkar dengannya sampai akhir. Maka dia segera mengubah sikapnya dan berkata dengan nada menyanjung dan meminta maaf. Tawana, maafkan aku tadi bingung, mohon kerjasamanya. Setelah bertahun-tahun, Anda harus tahu bahwa saya seorang idealis, dan saya harap Anda tidak sama dengan saya. Selama Anda bisa memberi saya kesempatan lagi, saya akan melayani Anda dengan sepenuh hati, dan saya bisa meninggalkan semuanya, posisi dan ideologi di baliknya. Tawana berkata dengan nada menghina, "Lupakan saja Kevin, aku baru saja melihat wajahmu dengan jelas.
Kamu bukan seorang idealis. Kamu hanyalah seorang egois. Kamu hanya mementingkan dirimu sendiri. Kamu tidak berbahaya bagi manusia dan hewan sekarang. Hanya karena kamu sadar kalau taringmu bukan tandinganku. Jadi mulai sekarang, kuharap begitu jangan melakukan kontak lagi. Jika Anda dapat mengontrol mulut Anda dan tidak berbicara omong kosong di luar, maka Anda dapat memberitahu semua orang bahwa kerja sama kita mudah untuk dilakukan dan putus bekerja samalah dengan saya. Tetapi jika Anda berani mengatakan hal buruk tentang saya akan membuat Anda tidak dapat memperoleh pijakan di seluruh industri hiburan. Sambil berbicara, Tawana meninggikan suaranya sedikit dan berkata dengan tegas, "Kevin, ingat, jika kamu adalah telur busuk dan bau, maka aku, Tawana manis, adalah gunung emas. Antara kamu dan aku bukan hanya nilai-nilai mereka sangat berbeda, tetapi kekerasannya juga sangat berbeda. Jika kamu mencoba menyentuh gunung emas hanya dengan telur busuk, kamu akan hancur berkeping-keping. Bagiku, kerugian terbesar hanyalah merasa muak dengan bau busukmu." Setelah mengatakan ini, Tawana mengabaikannya, tapi menatap agennya dan berkata dengan dingin, "Telepon Eddie dan minta dia terbang ke Tokyo besok, dan dia akan menjadi penata riasku mulai sekarang." Agen tersebut juga terkejut dengan keagresifan Tawana hari ini, dan buru-buru berkata, "Oke, saya akan segera memukulnya." Kevin di samping tampak pucat. Hatinya penuh penyesalan, ketakutan, dan kekhawatiran. Ini pertama kalinya dia melihat Tawana begitu agresif, dan dia memang sangat terkejut dengan auranya. Ia tahu bahwa ia tidak mampu untuk macam-macam dengan Tawana, sehingga ia hanya bisa kabur ke kamar mandi dengan putus asa. Ia masih memiliki banyak barang pribadi di ruang ganti. Namun saat ini ia tidak berani lagi macam-macam dengan Tawana. Jadi dia hanya bersembunyi di kamar mandi, ingin menunggu Tawana pergi sebelum mengemasi barangnya dan meninggalkan Jepang. Semula ia sangat ingin membalas dendam pada Tawana, bahkan berencana menggunakan identitasnya sebagai penata rias Tawana untuk mengungkap rahasia besar-besaran tentang Tawana. Ia bahkan sudah memikirkan jalan masuknya, dengan langsung mengatakan kepada semua kelompok LGBT sebagai homoseksual bahwa Tana tidak terlalu peduli dengan mereka, juga tidak benar-benar ingin memperjuangkan kepentingan mereka, tetapi memanfaatkan mereka untuk memamerkan diri. Selain itu, Tawana tidak bersuara seperti biasanya malam ini untuk LGBT, yang menjadi asis terbaiknya. Tapi sekarang, dia sudah sepenuhnya melepaskan ide ini. Aura Tawana yang sakti dan sikap dinginnya saat mengancam membuatnya benar-benar ketakutan. Ia hanya bisa memilih menerima lamaran Tawana dan pergi dengan jujur. Setidaknya ia masih bisa bergaul dengan sebutan mantan penata rias kerajaan Tawana. Saat ini, Tawana memberitahu agennya, "Satu hal lagi, Anda memberitahu semua orang di tim malam ini untuk membatalkan semua rencana liburan. Bulan depan, saya akan mengadakan 10 konser di Tiongkok. Semua orang menunggu ini.
saya akan mengambil istirahat setelah 10 konser. Manajer terkejut dan berseru, saya akan pergi ke China untuk Audio mengadakan milik 10 Software konser. Channel. Tawana, mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang rencana pertunjukan berskala besar sampai sekarang? Banyak pekerjaan yang perlu dikoordinasikan dan dipersiapkan sebelumnya. Jendela waktu ini terlalu terburu-buru. Selain itu, semua orang mengira mereka akan berlibur setelah konser di Tokyo. Jadi semua orang sudah memesan tiket pesawat dari Tokyo ke berbagai tempat di seluruh dunia. Sulit bagi semua orang untuk menerima keputusan untuk menghentikan rencana liburan saat ini. Tawana berkata dengan tenang, saya memberitahu Anda sekarang karena masalahnya sendiri sudah selesai hari ini. Adapun kesibukan waktu, Anda perlu mencari cara untuk mengatasinya. China sangat dekat dengan Tokyo. Konser kami kali ini peralatan Anda dibawa bisa langsung itu akan dikirim langsung ke Tiongkok setelah konser. Anda perlu mengoordinasikan peralatan dari Tiongkok. Anda dapat mulai melakukannya sekarang. Tidak masalah jika Anda tidak memiliki sumber daya apapun di Tiongkok. Ini hanya sedikit lebih banyak uang. Ini tidak masalah. Mengenai masalah liburan tim, nanti Anda akan memberitahu semua orang bahwa setiap orang yang tinggal bersama saya untuk menyelesaikan 10 konser kali ini akan menerima gaji 5 kali lipat. Jika 10 pertunjukan dapat diselesaikan dengan sukses tanpa pertunjukan besar apapun, jika terjadi kecelakaan, saya akan memberi setiap orang gaji tambahan 2 bulan sebagai bonus. Selain itu, setelah pertunjukan, saya secara pribadi akan membayar untuk memberi mereka tiket kelas 1 kemana saja di dunia, dan memberi mereka liburan 20 hari. Setelah mendengar ini, agen itu tercengang. Jika Anda bekerja lembur selama 1 bulan, Anda bisa mendapat gaji 5 bulan. Dan jika Anda bekerja dengan baik, Anda bisa mendapatkan gaji 7 bulan. Godaan ini sungguh terlalu besar. Jika Anda bekerja dengan baik selama 1 bulan, Anda bisa mendapatkan lebih dari setengah tahun. Dengan imbalan gaji yang begitu besar, saya yakin kebanyakan orang tidak akan bisa pergi. Jadi, dia berkata dengan penuh semangat, baiklah Tawana, saya akan mengadakan pertemuan dengan semua anggota tim nanti untuk memberitahu semua orang tentang hal ini. Tawana mengangguk dan berkata dengan tenang, buatlah daftarnya sebelum tengah malam ini. Siapa yang mau tinggal dan siapa yang tidak mau menyimpan semuanya, berikan padaku. Agen itu dengan cepat berkata, tidak masalah, saya akan memberikan Anda daftarnya sebelum malam ini. Tawana tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan memasuki ruang ganti. Saat ini, Tawana memasuki ruang ganti sendirian, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Apa yang dia katakan barusan bukanlah gayanya yang biasa. Tapi saat menghadapi wajah penjahat Kevin yang tidak tahu malu, dia tiba-tiba teringat akan kepercayaan diri Ye Chen saat dia berdebat dengannya. Dan saat dia menyelamatkannya dan memanfaatkan aura kuat Mitsui Yoshitaka.
Dia tidak tahu dari mana inspirasi itu berasal. Mengingat kata-kata dan perbuatan Ye Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan pertunjukan pembelajaran dan penerapannya. Ini juga memungkinkan dia untuk menemukan benua baru dibuka sepenuhnya. Cara tanpa ampun sungguh menyenangkan dan membuat ketagihan. Saat ini, ada ketukan lembut di pintu, dan Trevor dengan hati-hati bertanya, "Tawana, bolehkah saya masuk?" Tawana berseru, "Masuk." Trevor mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Lalu segera menutup pintu. Dia hanya bisa menghela nafas. "Tawana, kamu baru saja menanganinya dengan sangat baik. Kupikir akan sangat merepotkan bagi Kevin untuk mengkhianatinya saat ini. Audio milik Tapi aku Software tidak Channel. menyangka kamu akan membuatnya terkejut," Tawana berkata. "Saya tidak mencoba menakut-nakuti dia. Selama dia berani melakukan itu, saya pribadi akan menghancurkan pekerjaannya." Bersambung.